Ini ada keterlibatan daripada jenderal. Jenderal apa ini? Polisi. Apa yang dia lakukan? Dia atau mereka? Ya, mereka ikut cawe-cawean. Lebih dari satu orang jenderal. Lebih. Bintang satunya ada berapa? Bintang 3 ada seorang. Jadi memenangkan Sultan Najamuddin lebih sebetulnya untuk menyingkirkan Lanyala. Jadi kalau saya melihat ini, Polri dimanfaatkan. Polri dimanfaatkan. Polri dimanfaatkan. Kalau ada yang masih mau cawe-cawean pada diri saya hari ini, suka dan tidak suka saya akan buka ini. Nama-nama jenderal itu? Iya. Kalau ada yang berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pada podcast kami beberapa waktu yang lalu, seorang narasumber secara implisit mengatakan bahwa gonjang-ganjing dua kasus yang menerpa DPD Republik Indonesia, yaitu kasus dugaan suap pada pemilihan ketuanya, serta ResesGate, itu disebabkan oleh, katakan saja, tangan-tangan yang memainkan di belakangnya. Dan secara implisit beliau mengatakan orang itu juga terdaftar sebagai salah satu, katakan saja, kontestan DPD. Untuk itu, maka pada saat ini kami sudah menghadirkan orang yang kira-kira kami perkirakan sebagai orang yang dimaksud oleh narasumber kami itu. Bersama kita sudah hadir Mas Abdurrahman Taha, Mas ART, seorang senator dari Sulawesi Tengah untuk masa bakti 2019-2024. Dan saat ini beliau adalah mantan anggota DPD. Selamat datang, selamat berjumpa dengan teman-teman Madilog, Mas ART. Terima kasih. Bagaimana rasanya menjadi anggota DPD yang kalah oleh Ustadz Rafiq? Jadi tentunya bahwasanya saya dalam kalah kok ketawa. Ya, saya mensyukuri sesuatu bahwa dalam suatu gelanggang, apalagi ruang-ruang politik, tentunya kita harus fair daripada sebuah hasil itu. Pasti. Dan itu merupakan sebuah tolak ukur kinerja kita ke depan. Tapi tentunya dalam hal ini saya mengatakan bahwa ada sesuatu juga dengan hikmah di balik semua ini. Dengan adanya apa yang disampaikan oleh Kang Darmawan bahwasanya gunjang-ganjing, dan memang salah satu yang dianggap bahwa ini adalah merupakan sebuah kegaduhan. Dan menyangkut hal persoalan ini, memang saya bukan menuduh daripada oknum si RAA ini, tetapi tentunya persoalan ini adalah terkonfirmasi hal-hal yang persoalan bahwa dengan munculnya, dengan adanya masalah yang hari ini, tentunya ini dianggap ada sebuah yang katakan Darmawan adalah tangan-tangan ikut campur saya untuk melakukan sesuatu hal-hal yang... Kita mundur dulu ya, supaya sama persepsinya. Ya. Kan begini ceritanya. Adalah seorang anggota DPD namanya Rafiq Al-Amri. Ya, kami dengan rasa hormat menyapa beliau Ustadz lah ya. Ustadz. Karena kami memandang beliau Ustadz besar di Sulawesi Tengah ini. Betul ya, Ustadz besar, ulama besar. Kalau saya mengatakan ulamanya, ulama dari mana? Dia ulamanya besar. Dengan guru agama jangan enggak, saya bukan memandang itu. Tentunya ada sesuatu nanti dalam perjalanan sebuah ini. Oke. Kita harus ada Rafiq Al-Amri DPD Sulawesi Tengah. Yang dilaporkan oleh Irfan ini mengaku dulu adalah stafnya Rafiq. Melaporkan atasannya tersebut ke KPK dengan tuduhan sudah ada money politics. Suap. Rafiq adalah satu dari sekian banyak anggota dewan yang disinyalir telah menerima atau main-main money politics itu. Memang Rafiq tidak menyebut secara belak-belakan, tetapi beliau menggunakan ungkapan isyarat ya. Ada yang menusuk-nusuk ini. Ada yang memanas-manasin supaya Irfan
melapor ke Melaporkan. KPK. Ya. Nalar saya berjalan begini. Siapalah pihak yang merasa paling disakiti oleh Rafiq? Siapa pihak yang merasa terpukul karena dikalahkan oleh seorang pendatang baru Dengan 15 juta. di jagat politik dengan modal 15 juta rupiah? Nalar saya mengatakan pihak yang paling sakit hati, pihak yang paling iri dengki atas kemenangan Rafiq Urutan 5 adalah urutan 5 dalam pemilihan DPD Iya. yang tidak Iya. terpilih. Iya. Siapa itu Kita nomor cari 5? Kita cari-cari, namanya adalah Abdul Rahman Taha. Iya. Jadi izinkan saya untuk berprasangka buruk bahwa inilah manusia yang bikin gara-gara sampai nama Rafiq Ya. Al-Amri muncul di KPK. Oke, Bang Reza, terima kasih. Tentunya itu hak dia. Jadi hak setiap orang mau menuding, menuduh, memfitnah. Tetapi tentunya dengan cara-cara fitnah ini tolong dihentikan. Saya bertarung sejak 2014 di gelanggang politik ini. Pertarungan ini, pertandingan ini ada kalah menang. Saya orang-orangnya fair saja. Saya tidak pernah melakukan gugatan apapun dan saya menerima hasil segala sesuatu. Begitupun di 2019 ini. Dengan hasil ini saya juga menerima. 2024 juga saya menerima hasil itu. Dan sangat luar biasa. Tentunya perjalanan ini saya memetik hikmah dari segala sesuatu. Bahkan sampai pun saya difitnah dengan si Rafiq ini pun. Dan ini persoalan terkonfirmasi dengan saya. Bukan hanya bahwa saya ini Kang Darmawan, bahwa bukan hanya 1-2 orang Bang Reza. yang mengatakan 3, 4, 5, 6. Ini semua nelpon saya. Bahkan warga Parigi sendiri yang ada berada dapil dia tinggal itu menelpon saya. Jangan sangka di Parigi ini saya punya suara yang sangat luar biasa. Sejak 2019 sampai 2024. Mereka menelpon dalam rangka? Menyampaikan dalam hal ini bahwa dengan cara Rafiq menyampaikan, dengan menuduh saya. Bahwa di belakang segala sesuatu ini adalah di balik itu ada saya. Saya hanya ingin katakan kepada saudara Rafiq, tolong konfirmasi terhadap saudara yang namanya Irfan. Ini adalah persoalan pribadi Anda. Antara Rafiq sama Irfan. Yang ingin saya katakan itu, hentikan dengan cara-cara memfitnah, apalagi Anda berstatus seorang ustadz. Tapi kalau dengan cara Anda begini selalu melantungkan dengan segala sesuatu, menyampaikan kemana-mana bahwa saya di belakang dalang ini, tolong dibuktikan. Ini fitnah ini. Jadi Rafiq Al-Amri ini di Sulawesi Tengah itu menyebarluaskan informasi tentang Pak ART, Abdul Rahman Taha. Dan informasi itu tidak benar. Iya, dan itu terkonfirmasi kepada orang-orang, baik orang partai, yang sampai hari ini, kemarin masih ada yang nelpon saya. Dia menyampaikan, Kak, kami tidak terima dengan cara Rafiq begitu. Dengan menuding dan menuduh Kak Rahman ini bahwa segala sesuatu di balik ini. Bisakah Mas Rahman membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh, kita katakan Ustadz Rafiq ini satu fitnah seperti yang tadi kan? Saya bisa, karena terkonfirmasi beberapa orang yang menelpon saya menyampaikan. Dan ini mendengarkan langsung kepada Rafiq. Dan ada yang menegur bahwa Kak Rahman itu tidak begitu orangnya. Dan memang Pak boleh Rafiq mengatakan cuma di podcast kami atau juga di Sulawesi Selatan. Yang saya kan tadi menginterpretasi bahwa itu juga dilakukan selain di podcast ini. Ya tentunya di wilayah Sulawesi ini menyampaikan. Dan bahkan saya jujur, anggota yang lama yang masih periode saya, yang masih duduk kembali yakin. Dan sangat mengetahui perilaku saya bagaimana. Saya ingin menakar nih ya, apakah benar menerima kekalahan itu dengan legowo atau tidak? Misalnya Pak ART ini tidak mengajukan gugatan tidak ke Mahkamah Konstitusi? Alhamdulillah saya fair. Saya tidak pernah melakukan gugatan, membuat laporan terhadap ke Bawaslu saat hasil itu. Walaupun saat itu memang kita susah mendapatkan yang namanya C1 saat itu, proses ini. Jadi saya menganggap ada suatu proses memang yang menghalang-halangi juga kita mendapatkan untuk mengetahui begitu cepat suara untuk kita dapatkan. Jadi tentunya dengan fairnya saya begini, ya saya berpikir kan masih ada ruang 5 tahun ke depan.
Dan satu saya petik hikmah hari ini dan kejadian itu. Saya ikhlas dan tulus. Apapun yang disampaikan Rafiq di bawah, mau menyampaikan ada keterlibatan saya di belakang dengan pelaporan dia kegaduhan ini. Satu yang saya syukuri, Bang Reza, Kang Darmawan, hikmah di balik ini adalah saya bersyukur tidak dilantik. Kenapa? Karena apa? Saya punya slogan seorang anak guru mengaji. Lalu? Jika saya kemarin terlantik dan ikut, mungkin saja saya orang dipastikan orang yang pertama bisa terperiksa di KPK. Karena apa? Saya orang yang pernah mendudukkan yang namanya Lanyala Mataliti. Saya ketuanya. Dan saya siap dikonfrontir siapapun. Dan tidak sefrontal begini mekanisme-mekanisme yang dilakukan pemilihan. Saya bisa membuktikan. Sudah lama kenal dengan Rafiq? Saya tidak kenal Rafiq. Jadi tidak bisa memberikan gambaran sosok Rafiq itu kalau di Sulawesi Tengah seperti apa sih? Saya tahu dia sosoknya hanya seorang ustadz. Tetapi ustadz dengan cara-cara begini kan, ya saya tidak menerima juga. Oke, Mas. Mas tadi mengatakan bahwa Mas mensyukuri adanya gonjang-ganjing ini. Mensyukuri ketika Mas tidak terpilih karena kemudian muncul gonjang-ganjing ini. Saya ingin bertanya, apakah justru gonjang-ganjing ini disyukuri pada sisi lain karena memungkinkan kalau misalnya maaf nih ya semua anggota kemudian terlempar karena dua isu ini, kan otomatis nomor 5 yang kemudian naik. Ya, saya mensyukuri karena proses kayak begini. Pernah ibu saya mengatakan dan menyampaikan pada diri saya. Dan saya hakul yakin dengan perkataan seorang ibu saya. Bahwa saya akan terhenti sejenak dan insya Allah akan kembali. Makna itulah yang saya pegang di saat dengan munculnya mulai kasus Rafiq ini di Polda IT. Satu. Menjelang begitu beberapa bulan kemudian muncul inilah laporan ke KPK seorang Irfan. Tentunya ada hikmah yang saya harus petik bahwa di mata saya hari ini tidak baik hasil menurut saya, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah kebaikan bagi diri saya. Perkataan Ibunda tadi bisa tidak saya maknai begini. Berhenti sesaat nanti akan terpilih lagi. Begitu kan? Iya. Itu kata orang tua Pak RT kan? Ibu saya. Bisa tidak saya tafsirkan begini. Menunggu sampai Rafiq dipanggil KPK dan siapa tahu diam-diam ada harapan Rafiq ditersangkakan, maka dia turun tidak lagi di DPD, naiklah seorang ART. Ya. Itu kan berarti? Ya tentu itu makna dari bahasa ibu saya. Dan saya ingin tekankan kepada saudara Rafiq hari ini. Tolong konfirmasi kepada saudara Irfan. Jika ada segala sesuatu di balik kegaduhan ini dan para anggota yang lain. Jika ada saya sedikit pun menyampaikan ke Irfan, laporkan ke KPK segala sesuatu itu, maka dengan keyakinan saya bismillahirrahmanirrahim, jika saya ada terlibat, jangan lantik yang namanya Abdurrahman Taha. Lantik yang nomor 6. Dengan kata lain, jika ada saya terlibat dalam hal itu. Ini yang saya tekankan kepada saudara Rafiq. Hentikan itu fitnahmu terhadap warga, selalu ibarat menuduh kepada saya. Sama dengan Bang Reza mengatakan, menangkap isyarat ada yang tusuk-tusuk. Iya, tusuk-tusuk. Tusuk-tusuk ini siapa? Antara dua saja. Kalau bukan saya dituding Lanyala atau saya. Iya. Karena saya dianggap rival. Padahal Rafiq ini saya nggak menganggap rival politik saya. Kalau dengan Irfan sudah lama kenal? Kalau Irfan saya mengenal anak ini, tapi tidak begitu berjalan lama. Oke, sebagai saya tokoh masyarakat, sebagai anggota dewan saat itu, dia datang membawa aspirasi menyampaikan kepada saya. Itu cukup sebatas itu. Kalau kita mencoba menerka-nerka isi kepala Irfan, lantas apa motivasi Irfan melaporkan Rafiq ke KPK? Saya mengikuti perjalanan ini dari permasalahan yang ada. Ini kan persoalan pribadi antara seorang Rafiq sama Irfan. Kemungkinan saja bisa jadi anak ini kan bisa dulu pernah dijanjikan untuk diangkat menjadi staf. Kan begitu. Tetapi dalam perjalanan kan lain. Kecewa lah. Nah, kekecewaan ini muncul. Apakah dari segala berangkat itu dia
pernah meminta petunjuk bahwa saya harus laporkan ini, saya mendorong, kan enggak ada. Main-main duit di DPD, anggaplah sinyalemen itu benar ya. Main-main duit di DPD guna memenangkan kubu ini, guna memenangkan kelompok itu agar bisa menduduki kursi pimpinan DPD, itu benar adanya? Saya jujur, di 2019 saya belum dilantik. Sudah sayalah orang yang pertama menggalang teman-teman saat itu mengumpulkan di Sulawesi Selatan. Sebelum dilantik? Sebelum dilantik. Sebelum dilantik saya mengundang semua teman-teman yang terpilih dari beberapa provinsi saat itu. 60-80 lah seingat saya itu. Saya mengumpulkan. Dan saya betul-betul melakukan konsolidasi dan mengundang yang namanya Bu Ratu. Berapa orang? 80 diundang ke Palu? Ke Sulawesi Selatan. Ke Sulawesi Selatan. Pertemuan. Untuk mendengarkan bahwa saya menganggap saat itu Bu Ratu saya memberikan ruang untuk mencalonkan sebagai ketua. Dan Ibu Ratu hadir. Saya ingin menyampaikan untuk memperkenalkan mereka ke Bu Ratu sehingga memang betul-betul di kemudian hari amanah ini untuk diberikan ke Bu Ratu nantinya. Oh, berarti saat itu sedang bekerja untuk memenangkan Ibu Ratu? Iya, saya bekerja untuk hadirkan Bu Ratu biar ke depan ini visi misi ketika beliau menjadi pimpinan ini dibawa arah kemana. Ibu Ratu ini maksudnya siapa? GKR Hemas itu ya? Ibu Ratu Hemas daripada Sri Sultan Hamengkubuwono X saat itu. Tetapi juga tidak ada sesuatu. Artinya tidak ada uang. Tidak ada money politik. Tetapi kalau persoalan ongkos itu jujur dan fair, kita mengundang orang kan harus membiayai, Bu. Masa mau dibebani dengan dirinya? Kalau dalam persoalan 2024 ini yang kemudian Mas Irfan laporkan, Mas percaya pada Irfan dengan sedikit pengenalan Mas terhadap Irfan yang seperti yang tadi dikatakan? Setahu saya anak ini sebagai anak Sulawesi Tengah, ya tentunya saya dianggap sebagai orang tuanya, kakaknya, ya datang ke saya saat itu membawa aspirasi menyampaikan masalah. Bukan masalah yang ke KPK ini ya, ada masalah tanah. Saya bawalah juga saat itu saya menyampaikan. Cuma saya sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah saat itu, bahkan saya menelpon Kanwil dari ATR BPN, beliau juga dipertemukan saat itu, tetapi hasil tindak lanjut belum ada saat itu. Karena sudah sibuknya saya masing-masing, saya juga melupakan. Mas, saya ulangi pertanyaan saat saya. itu. Mas percaya bahwa kasus suap di pemilihan 2024 DPD itu real atau mengada-ngada? Fiksi? Jadi saya mengatakan bahwa itu adalah fakta. Fakta hukum yang ada. Kalau yang dibawa Irfan melaporkan saudara Rafiq ini ke KPK, itu fakta hukum. Unsur pidana sudah terpenuhi, jelas itu. Jadi tidak ada alasan bagi KPK untuk mendiamkan laporan itu? Oh, tidak ada alasan bagi saya. Dia harus mengejar ini dalam hal persoalan ini. Saya tidak mau tahu siapa-siapa, yang jelas apa yang disampaikan saudara Irfan melaporkan Rafiq ini itu adalah fakta. Saya inginkan ke depan begini, sehingga bahwa budaya ini harus hilang, lenyap di dalam institusi ini. Mau tidak mau, suka dan tidak suka. Money politics itu maksudnya? Ya, mau tidak mau, suka dan tidak suka, ini kan lembaga saya juga. Iya kan? Saya berasal dari sana. Ini harus dijaga dan ini harus dipatahkan. Dan di zamannya Pak Lanyala pun dulu tidak ada. Apa suasana batin atau obrolan di ruang publik di Sulawesi Tengah terkait dengan huru-hara di DPD ini? Ya tentunya itu yang publik itu selalu mengatakan bahwa ini ada by design di belakang dan memang saya desainernya, sutradara daripada ini. Oh enggak begitu. Silakan konfirmasi. Silakan cek percakapan saya. Seberapa rugi? Percakapan dengan siapa? Percakapan ke siapapun. Kalau ini memang ada dalang bahwa saya yang menggerakkan. Seberapa sih kerugian yang Mas ART derita lah seperti itu dengan munculnya isu ini? Dengan isu yang katakan saja dihembuskan oleh Pak saya dengan secara geopolitik tentunya ini kan berdampak bagi diri saya. Itu yang satu saya harus kutip dan tangkap tadi. Apa penyampaian ibu saya bahwa ada suatu kesyukuran dan nilai rupiah bagi diri saya hari ini tidak ada dengan ternilai dengan saya
tidak dilantik. Dan saya mensyukuri hal itu. Karena yang tadi, bagaimana jika saya kemarin ikut terlantik? Betul. Dengan slogan saya, anak seorang guru mengaji. Saya butuh ketegasan. Andaikan laporan Irfan itu berlanjut di KPK. Sampai kemudian terlapor ditersangkakan. Karena berstatus sebagai tersangka, yang bersangkutan sudah barang tentu harus melepaskan posisinya di DPD. Seorang ART siap untuk dilantik menjadi anggota DPD pengganti? Ya, dengan bismillah, mau tidak mau otomatis harus saya. Karena posisi 5. Dan itu harus menerima. Tetapi lagi-lagi saya menekankan bahwa saya memohon dan meminta dari segala lini pihak yang telah disebut-sebutkan ini. Jika ada yang menyudutkan saya, silakan di cross check. Dan satu saya minta, jangan lantik yang namanya Abdurrahman Taha jika ada campur tangan saya dalam hal persoalan ini. Mas, perkembangan terakhir, Mas Irfan kan kemarin datang lagi ke KPK membawa 95 nama. 95 nama itu adalah 90 orang yang memilih Ketua DPD terpilih sekarang, Pak Sultan Najamuddin. Ini dari sisi inilah, seberapa gampang atau seberapa sukar untuk menentukan bahwa 95 orang ini memang menerima suap. Sementara kan yang katakan saja bukti yang agak lebih kuat hanya satu terhadap Pak RA ini. Ya tentunya kalau seorang penyidik KPK ya saya meyakinkan bahwa dia punya cara dengan cara itu. Cara investigasi yang dia punya. Cara investigasi untuk dia lakukan sehingga dia melakukan penyelidikan dan penyidikan. Saya yakin dia punya cara sendiri. Dan melihat podcast daripada hari ini. Saya mundur boleh tidak ke tahun 2019 ketika seorang ART berjaya menjadi anggota DPD dari Dapil Sulawesi Tengah. Berapa uang yang dikeluarkan saat itu? Boleh tidak berbagi cerita? Saya jujur, Bang Reza, dari sejak 2014 saya ini, di 2013 saya sudah bekerja sosial. Dan memang saya mengkemas packing persoalan anak guru mengaji ini. Saya bertarung di DPR RI melalui P3 saat itu. Ya saya alhamdulillah karena pendatang baru melawan incumbent yang sangat luar biasa saat itu. Ya saya masih dalam posisi 10 besar. Alhamdulillah pendatang baru saat itu. Nah di 2000 perjalanan menuju 2019, goncang-gancingnya P3, saya mengundurkan diri dari P3 keluar mengambil sikap untuk ke DPD. Nah, saya mencoba ke DPD, alhamdulillah membuahkan hasil saat itu. Dan memang kalau berbicara kos biaya yang keluar, saya memang orangnya sukanya kerja sosial. Jadi saya tidak pernah ini. Bahkan sepanjang saya menjadi anggota Dewan 2019 sampai 2024, itu uang pribadi saya keluar. Itu lebih besar dari 15 juta? Oh, luar biasa. Kalah 15 juta. Saya semua hak-hak yang dari DPD yang saya terima. Pertanyaan saya balik. Masuk akal tidak kalau ada calon anggota DPD yang hanya dengan bermodalkan 15 juta rupiah bisa melenggang masuk Senayan? Mungkin menurut dia ya. Kalau kita dalam politik hitungan, ya kalau dia silakan saja. Mungkin saja dia, menurut dia. Tapi kalau di dalam ruang ranah-ranah politik, itu kan enggak. Impossible bagi diri 15 saya. juta tidak mungkin mengantarkan seseorang menjadi wakil rakyat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada yang bantu. Setenar apapun. Setenar apapun. Sealim apapun. Sealim apapun. Sebanyak apapun jamaahnya. Sebanyak apapun jamaah. Saya yakin. Saya sedang bicara Rafiq sebetulnya. Iya. Karena dia mengaku modal rupiah dia untuk masuk ke Senayan. Iya. Hanya 15 juta 15 juta. Saya dengar di podcast itu. Dengan merasa begitu, saya yakin bahwa itu enggak. Saya tahu perjalanan itu. Partai mana yang bantu dia? Oh, jadi terkait partai, Pak? Ada. Jadi ada juga partai yang membantu. Kan tidak elegan kalau saya menyampaikan dalam ranah ini. Ruang ini. Dan bantuan dari partai itu niscaya rupiah. Saya tidak tahu itu. Yang jelas dibantu. Apakah dalam bentuk... Mungkin natural lah ya. Bentuk barang atau apa. Gitu. Mas begini Mas, andai saja kemudian
kami tidak pada tempatnya untuk berdoa tentunya. Tapi andai saja kemudian Mas terpilih, bukan terpilih, terangkat karena kasus-kasus ini. Mas kemudian disumpah menjadi anggota DPD juga. Iya. Bukankah sekarang justru DPD sedang mengalami masa-masa ya yang tidak terlalu populer ya? Iya. Karena selain ini kan ada masalah reses. Iya. Boleh cerita nggak soal reses ini? Dulu pada waktu Mas di 2019-2024 berapa kali reses? Saya semenjak 2019 itu hanya sekali reses. Kalau saya melihat podcast hari ini yang ada, termasuk Pak Lanyala menyampaikan, itu punya kebenaran. Bahwa secara aturan. DPD ingat ya, mengikuti, secara aturan harus mengikuti daripada DPR. Walaupun mempunyai kesekjenan yang berbeda. Kan begitu. Tetapi di dalam Undang-Undang MD3 itu kan sudah mengatur. Jika itu dilabrak ya melanggar menurut saya. Tetapi di saat itu kalau dilakukan kundapil apa yang dikatakan ya memang bisa. Dengan kata lain Mas melihat bahwa persoalan reses 2 kali pada waktu masa transisi ini akan bergulir terus. Karena ini tadi Mas katakan itu sebuah reses yang katakan ilegal. Ya kalau saya mengatakan bahwa ini harus diproses dan harus dilidik ya kenapa tidak? Kan satu saja saya. Kalau memang ada ditemukan kesalahan administratif ya kembalikan. Kan begitu. Sisa bagaimana kode etik daripada DPD itu sendiri. Apakah BK mau memproses? Sedangkan yang melaksanakan hampir semua. Nah, dengan fakta itu yang melaksanakan hampir semua, sepengetahuan kami cuma Pak Lanyala ya. Yang tidak. Ya. Beliau mengaku umroh saat itu. Iya, ada kemungkinan nggak ini akan bergulir? Karena misalnya pertimbangan-pertimbangan politik lah, pertimbangan tidak bikin gaduh dan lain sebagainya. Tentunya kalau dari aspek politik, ya tentunya ini kan menjadi sebuah keuntungan bagi anggota. Tapi secara hukum, kan ini melanggar. Ini persoalan keuangan negara. Jadi tidak cukup hanya diselesaikan lewat etik? Tidak cukup selesai dengan etik. Harus proses. Proses hukum? Proses hukum, tapi yang menyatakan apabila nanti fakta hukum memenuhi unsur secara pidana, dalam hal ini adalah korupsi, ya kenapa tidak? Tapi saya yakin bahwa ini administratif hukum. Hukum administratif. Pada akhirnya bisa pengembalian. Tapi etik bisa menyelesaikan. Tidak pidana? Bisa juga ranah pidana itu. Kalau pidana, semua kemudian katakan saja ya 151 orang harus kemudian menjalani hukuman. Itu artinya kan bukan bedol desa ya, bukan eksodus, apa namanya? Berjamaah ini. Ini besar-besaran penggantian nanti yang dari bawah. Mungkinkah itu terjadi di negara yang apa ya, yang ya apalagi presidennya kelihatannya nggak mau pakai uang saat ini? Ya tentunya kalau dengan visi misi seorang presiden yang bersih-bersih, ya tentunya ini harus mendapat sebuah perhatian khusus dengan adanya DPD hari ini, kegunjang-ganjingan ini, kegaduhan yang ada hari ini. Ada rivalitas politik yang sangat kuat saya tangkap di DPD sana antara Lanyala CS dengan Sultan Najamuddin CS. Ya sebutlah 2 nama itu, Sultan versus Lanyala. Menurut Pak ART, subjektif memang, cocokkah Sultan Najamuddin memimpin DPD saat ini? Saya kalau melihat siapa saja. Siapa saja, ruang ini kan terbuka bagi siapa saja bisa menjadi pimpinan, anggota. Saya pun bisa mencalonkan. Cuma ya itu dengan mekanisme yang berubah-berubah, tata cara pemilihan berubah-berubah. Yang hari ini, yang terakhir dalam bentuk paket, yang sejak awal saya adalah lahir dari subwilayah. Jadi memang plus minusnya ada. Kemenangan Sultan Najamuddin, yang pada akhirnya menduduki kursi pimpinan DPD, itu wajar tidak? Kalau saya dengan proses ini, dengan adanya terbongkar ini, ya ini kan menjadi sebuah pelanggaran. Ya pidana. Apa yang dilanggar? Oh pidana? Ya persoalan suap menyuap kan. Mas betul-betul yakin ada proses money politik pada pemilihan itu? Iya, saya yakin bahwa itu ada. Kenapa saya yakin karena ada? Karena ada laporannya Irfan.
terhadap Rafiq ke KPK. Ya. Berarti ini memang terjadi. Bayangkan, seorang anggota, ingat ya, Bang Reza, Kang Darmawan, saat itu orang anggota begitu habis pemilu pasti nggak punya duit, kosong. Hakul yakin saya. Apalagi dia mengatakan dengan 15 juta. Kosong. Iya kan? Saya ini merasakan, saya saat itu dulu 2019 nggak punya duit. Begitu masuk tuh dalam kondisi kosong. Kosong. Habis terkuras. Gaji habis terkuras semua. Gaji apapun nggak ada. Belum menerima. Jadi pada saat itu, pada saat itu ketika ada iming-iming hijau gitu ya. Ada segala sesuatu hari ini lebih frontal kan selesai. Kan kelihatan. Saya mau tanya sekelas seorang Rafiq. Dari mana Anda bisa menemukan dengan adanya mata uang valuta asing? Dari keluarganya dia katakan begitu kok. Keluarganya siapa? Keluarga Rafiq. Karena dia berdoa, ada keluarga yang berterima kasih. Mungkin karena doanya terkabul. Yakin saya percaya. Sekelas seorang ulama besar saja. Ya. Bang Reza, Kang Darmawan berdoa. Ya. Nggak usah itu orang barasanji mendoakan orang nikah apa segala kan sudah ketahuan tarifnya itu. Iya kan? Tarif doa. Apalagi kita mau pergi berjemaah bawa penceramah apa kan jelas kelihatan semua. Ini luar biasa Pak. Keluarga memberikan dengan hasil doa dengan nilai valuta asing. Nah, di saat tanggal 1 belum ada apa-apa, gaji pun belum ada. Mungkin dari min hai sulayah tasib. Saya sisi yang tidak disangka-sangka. Ya, saya nggak tahu kalau hal itu. Nah, sekarang nama saya ubah nih ya. Nama saya ubah. Sesaat lalu kan saya bertanya pandangan Pak ART terkait rivalitas antara Najamuddin dengan Lanyala. Sekarang saya ganti. Najamuddin saya simpan namanya. Saya munculkan nama baru. Tamsil Lindrung. Bukankah wajar dalam dunia politik dukungan itu berpindah-pindah? Seorang politisi yang hari ini mengatakan mendukung si A, besok mendukung si B, kan wajar-wajar aja kan? Ya sebenarnya di dalam politik itu kan wajar-wajar saja masalah dukung-mendukung. Berarti ketika Tamsil bahkan menghalalkan segala cara pun jadi. Nah, Tamsil Lindrung yang semula disebut-sebut mendukung Lanyala, banting setir mendukung Sultan Najamuddin, biasa aja kan gitu. Saya berpikir kalau itu komitmen yang dia bangun, ya harus terbangun komitmen itu. Dan harus berpegang teguh. Harus mempunyai integritas dong. Saat itu. Tetapi kalau hal itu terjadi lantas berbelok, mungkin melihat situasi dan kondisi bahwa kalau saya masih sama-sama di sini sama Pak Lanyala, mungkin saya bisa kalah. Atau kebalikan. Dia masih tetap dengan Lanyala, masih juga terpilih. Kan begitu. Mas, bicara soal Pak Lanyala, kalau saya tidak salah pada pembicaraan kami di podcast kemarin, atau yang sebelumnya, Pak Lanyala bilang ada instansi, institusi tertentu yang cukup dalam terlibat dalam pemilihan ketua DPD. Saya dengar Mas juga cukup intens terlibat dalam, atau tahulah paling tidak, dalam pemilihan kemarin. Apa memang benar ada institusi, katakan saja institusi keamanan yang kemudian ikut cawe-cawe pada pemilihan? Tentunya saya begini, dengan adanya proses pemilihan ini, sebelum memasuki tanggal 1 itu kami masih anggota. 31 itu saya masih anggota. 1 malam itu, tanggal 1 pagi Oktober, itu pelantikan saya sudah lepas. Tetapi proses itu saya tahu. Proses apa? Proses apa? Pemilihan ini. Oke. Mas, dengan pertanyaan saya tadi, apakah benar ada? Kalau saya ingin membuka, tetapi saya mau maaf, saya harus mengunci nama ini. Saya nggak boleh membuka. Ya, oke. Nanti kita bisa kulik sendiri. Saya yakin dan percaya. Ini ada keterlibatan daripada jenderal. Jenderal apa ini? Polisi. Jenderal polisi. Apa yang dia lakukan? Dia atau mereka? Ya, mereka ikut cawe-cawean. Jadi mereka lebih dari 1 jenderal. Bukan mengintimidasi. Saya ingin pastiin dulu. Lebih dari 1 orang jenderal polisi. Dari berapa ini ya tegasnya? 4 orang. Bintang berapa? Ya, saya bintang 1-nya ada berapa? Bintang 3 ada seorang. Apa yang mereka lakukan? Ya, membangun komunikasi. Dengan?
Anggota? Dengan anggota. Tujuannya? Ya tujuannya untuk mengarahkan memilih. Memilih siapa? Sultan Najamuddin. Kenapa harus memilih Sultan Najamuddin? Ya saya tidak tahu punya kepentingan apa. Kira-kira kenapa Polri, bukan Polri, ada saya koreksi nih ya, ada 4 orang jenderal yang Pak RT sebut-sebut melakukan pengkondisian sedemikian rupa agar anggota DPD lari membawa suaranya ke Sultan Najamuddin. Apa kepentingannya? Saya tidak tahu apa punya kepentingan mereka, tetapi saya yakin dan percaya bahwa ini bukan perintah mereka. Ada yang lebih atas. Pertanyaan saya mau ke situ. 4 orang ini membawa misi mereka pribadi atau misi institusi? Saya tidak paham pribadi atau institusi, tetapi ada keterlibatan itu. Saya yakin dan percaya bahwa yang 4 ini mungkin ada yang lebih memerintahkan. Apa yang membuat Mas percaya dan yakin betul bahwa 4 orang jenderal ini ikut cawe-cawe, mengarahkan dan sebagainya? Apakah memang ngobrol dengan mereka atau gimana? Atau pernah bersentuhan sosial dengan mereka? Saya tutup dulu. Oke. Saya tutup dulu hal ini. Saya nggak mau membuka kecuali ada yang kantor kepada diri saya. Mau tidak mau saya harus buka. Pak RT, saya mau tanya beruntun nih ya. Karena ini menurut saya kalau ada yang mau cawe-cawean sama saya akan buka. Ya. Karena menurut saya ini rawan. Ini kan masyarakat ini masih sensitif terhadap diksi parcok. Partai Coklat. Ya. Polri pada sisi lain selalu membantah itu. Polisi tidak mau ikut cawe-cawe dalam urusan politik. Masyarakat sebaliknya penilaiannya. Itu sebabnya saya katakan ini masalah serius. Ketika 4 orang jenderal itu sebutlah cawe-cawe di DPD guna memenangkan siapa? Sultan Najamuddin. Ya, Sultan Najamuddin. Cawe-cawe dalam bentuk apa? Main uang atau intimidasi? Setahu saya melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu berupa apa? Ya, mengajak bertemu. Mengajak bertemu. Saya setelah itu saya tidak tahu. Yang jelas ada keterlibatan. Tetapi saya ingin tekankan. Ya. Kalau ada yang masih mau cawe-cawean pada diri saya hari ini. Ya. Suka dan tidak suka saya akan buka ini. Nama-nama jenderal itu? Iya. Kalau ada yang berani. Kenapa kok kemudian baru akan buka-bukaan? Kalau ada serangan pribadi jadi. Tidak, saya tidak menerimanya karena Rafiq. Ini para anggota pada diam. Kenapa persoalan ini tidak mau diredam? Hanya seorang Irfan. Begini loh Pak RT. Saya membayangkan kalau kita berpikir dengan pola pikir negarawan, tanpa harus menunggu ada serangan pribadi. Jadi begini. Akan saya buka gitu. Ya saya akan buka. Jika Allah ini tidak dihentikan untuk memfitnah saya terus. Saya akan buka persoalan ini. Kan menjadi sangat pribadi, Mas. Iya, makanya saya bilang karena ini seharusnya tadi katakan saja, kalau demi bangsa, saya pikir lebih baik dibuka. Ya, saya akan membuka jika kalau ada sudah mulai cewek-cewekan sama saya. Dari ini. Dari kelompok ini. Dari institusi ini, silakan aja, coba. Institusi apa tadi? Polri. Selain institusi Polri, ada tidak institusi lain yang juga ikut cawe-cawe dalam pemilihan pimpinan DPD? Kalau berdasarkan WA komunikasi Irfan itu yang beredar hari ini kan kita tahu siapa. Tapi saya yakin dengan hal ini bahwa itu ada terjadi. Dengan pengalaman Mas di DPD, ya satu periode dan sebagai politisi yang lama berkecimpung dalam dunia politik Indonesia, yang katakan saja banyak orang mengatakan transaksional, ya Mas Reza. Ini institusi keamanan Polri yang tadi Mas katakan, itu kan cuma punya dua alat. Kalau dia tidak memaksa, dia membujuk. Mas mengatakan mereka mengkonsolidasi. Kira-kira menurut Mas, mana yang paling mungkin dijadikan alat? Apakah penekanan, pemaksaan, atau bujuk? Kalau bujuk kan pasti urusannya itu tadi, transaksional. Ya, saya cuma hanya sayangkan setingkat lembaga tinggi negara yang punya status, yang telah diberikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disebutkan hierarki daripada kelembagaan itu. DPD ini lembaga tinggi negara. Tetapi masih ada saja yang mau cawe-cawean. Mau mengintervensi. Itu sedih saya. Lembaga ini sampai mau diatur begitu. Di mana harga dirinya seorang anggota DPD yang berstatus seorang pejabat negara.
Coba gambaran konkret konsolidasinya bagaimana? Ada 152 anggota DPD. Lalu disebutlah mereka dikondisikan oleh 4 orang jenderal. Bentuk pengkondisiannya bagaimana? Jadi begini Bang Reza. Saya bukan lagi-lagi mengatakan bahwa perkondisian dilakukan semua, enggak. Oh, tidak semua? Tidak semua. Tetapi dia mencari yang mana-mana bisa dikondisikan. Apa yang dia katakan? Dia menyampaikan aja bahwa ini ada apa? Perintah. Nah, berarti bukan keinginan mereka dong. Iya. Ada pihak yang lebih tinggi. Ada perintah katanya. Perintah. Sekarang saya nggak tahu saya mau cari dari dulu mana, ya. dari sana, dari sini. Yang jelas orangnya tinggi. Dari yang punya kuasa. Iya. Parpol. Saya nggak mengatakan bahwa itu parpol. Tetapi ada lagi. Individu. Internal dari Polri juga. Oh, ini bisa masa ini suara Polri atau suara individu itu? Orang yang tinggi itu? Begini, Kang. Ini institusi. Karena kewenangan dia, itu bisa memerintahkan. Itu kan bisa saja memerintahkan bintang 4, bisa juga bintang 3, bisa juga bintang 2. Tapi kan ada 1 bintang 3 tadi dalam 4 orang itu. Iya, maksud saya begini, yang memerintahkan dia ini adalah bisa saja bintang 4, bisa juga bintang 3, bisa juga bintang 2. Karena orang yang bertiga ini adalah bintang 1. Tidak mungkin dari luar institusi penegakan hukum. Nggak mungkin. Jadi perintah itu tetap dari dalam internal Polri. Institusi. Makanya saya bilang, tolong hentikan hal-hal beginilah. Jangan. Mas, sebuah legasi yang baik. Mas itu kan bicara seperti tadi, barusan. Mas sendiri yakin nggak bahwa orang-orang yang masuk di DPD ini punya kredibilitas yang cukup tangguh untuk melawan semua itu? Ya terjadi hari ini. Bisa diprakondisikan bagi mereka. Bagaimana semua mengatakan mempunyai integritas kalau begitu? Iya kan? Saya melihat, sayangkan saja. Dengan kata lain, Mas ART mengatakan bahwa DPD sekarang dengan keanggotaan sekarang kebanyakan tidak berintegritas. Iya, dengan ada kejadian ini dipertontonkanlah bahwa integritas Anda sebagai anggota. Coba. Ada apa ini? Ini saya melihat ada saya menyayangkan aja lembaga saya. Ada 3 persoalan pada 3 level. Persoalan pertama, ada rivalitas politik yang harus saya katakan tidak begitu sehat di Sulawesi Tengah. Ya. Gitu ya, itu satu. Sampai tadi Pak ART menyebut anggota DPD terpilih yaitu Rafiq juga menyebarkan informasi yang tidak benar kepada pesaingnya. Pesaing saya, dianggap rivalnya. Itu permasalahan pertama. Ya. Persoalan kedua, ada huru-hara di lembaga DPD yang sekarang sedang berproses di KPK berdasarkan laporan Irfan. Ya. Masalah yang ketiga ini terus terang baru ini saya dengar ini, yaitu tentang sinyalemen parcok terlibat cawe-cawe di lembaga perwakilan rakyat. Ini confirm ya? Terkonfirmasi. Udahlah, itu yang saya katakan. Saya menyampaikan pada malam hari ini apapun. Itulah sebuah kebenaran. Dan datangnya dari sebuah fakta yang saya temukan. Dan saya berkomunikasi. Saya jadi penasaran nih, profil Sultan Najamuddin seperti apa ya? Sampai kemudian Pak ART menyaksikan ada proses konsolidasi sedemikian rupa guna memenangkan Sultan Najamuddin. Ya, saya menganggap bahwa yang Bang Reza bilang apa kepentingan mereka, saya juga nggak tahu kepentingan apa. Kan begitu. Ya. Apakah memang hanya mau menyalahkan, menyingkirkan Lanyala? Saya juga nggak ngerti. Coba bilang. Kan begitu. Jadi memenangkan Sultan Najamuddin lebih sebetulnya untuk menyingkirkan Lanyala. Sebetulnya Lanyala orang seperti apa kalau dalam pandangan Mas ART? Saya tentunya perlu disingkirkan. Saya ini adalah merupakan ketua tim pemenang beliau saat itu. Memenangkan kursi pimpinan DPD. Kursi Lanyala. Bagaimana meyakinkan kepada teman-teman saat itu juga. Dan setelah terpilih saya meninggalkan. Saya nggak pernah nempel dengan seorang Lanyala. Setelah dia menang sudah? Sudah. Saya tinggal menyampaikan selamat, Kak.
perjuangan saya sudah selesai. Dan saya tidak pernah nempel kemana-mana. Tidak pernah saya mendampingi seorang Lanyala itu kemana-mana. Boleh dicek. Nah, sepanjang kerja untuk memenangkan seorang Lanyala, bisa tidak tertangkap apa sisi yang dimiliki oleh Lanyala sampai kemudian dia seolah harus disingkirkan dari pusat kekuasaan? Tentunya ada keinginan daripada beliau itu selalu yang didengungkan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45. Setelah mengembalikan dengan cara itu di adendum. Mungkin dari situlah geopolitik yang bisa kebaca. Ini orang dianggap juga sangat berbahaya. Kalau menurut saya, secara pribadi politik saya butuh ketegasan nih. Institusi penegakan hukum dalam kurung Polri yang tadi disebut itu melakukan konsolidasi sedemikian rupa demi kepentingan institusi itu sendiri atau demi kepentingan pihak lain yang memanfaatkan institusi Polri. Jadi kalau saya melihat ini, Polri dimanfaatkan. Polri dimanfaatkan. Polri dimanfaatkan. Oleh daripada pesaing rival Lanyala. Saya nggak tahu. Artinya Pak Lanyala sama Pak Najamuddin. Kalau misalnya tadi Mas mengatakan Najamuddin, Lanyala, itu artinya cuma Najamuddin. Ya, itu nalar yang sederhana. Yang saya bayangkan begini. Pihak yang bisa memanfaatkan Polri, kalau memang itu benar adanya, berarti pihak yang sangat powerful dong. Iya. Pihak mana yang lebih powerful yang bisa menguasai atau memanfaatkan Polri? Ya setahu saya, siapa lagi yang rivalnya Lanyala yang jadi ketua hari ini? Rival Lanyala siapa? Sultan Najamuddin bisa memanfaatkan Polri? Iya, karena buktinya bisa terkonsolidasi. Membawa nama dia. Justru Sultan Najamuddin menjadi pihak yang dimanfaatkan juga oleh pihak lain ini. Jujur ya, setahu saya itu yang terjadi di hadapan saya. Itu laku. Tapi lagi-lagi saya mohon maaf, saya harus mengunci. Tunggu dulu. Jika ada sesuatu bagi diri saya, ya sudah. Saya buka ini. Saya akan sangat kecewa kalau memang itu terjadi. Termasuk Rafiq ini. Kalau masih membawa saya, fitnah-fitnah saya. Makanya saya di dalam grup lama itu, saya mengatakan. Grup WA maksudnya? WA dengan teman-teman saya yang masih terpilih, dengan yang priorisasi 2019-2024. Saya menyampaikan. Jika ada yang berani menyebut saya dengan adanya kegaduhan di DPD ini, menyebut inisial saja, maka saya orang yang paling di depan untuk membongkar skandal ini. Rafiq ada di grup itu tidak? Nggak ada, karena ini periode 2019-2024. Dan anggota ada mengatakan, bukan ART, dia menjawab. Tetapi terjadi di dapil saya ini kan Rafiq. Saya ini masih panjang. Masih ada 5 tahun. Saya kalau dalam hal pertarungan begini saya fair-fair. Nggak pernah juga saya melakukan gugatan. Saya terima ikhlas. Tetapi ternyata itu yang saya katakan tadi. Ada sebuah hikmah besar di balik ini. Kenapa? Nama saya tidak masuk KPK. Kan begitu ini yang saya syukur. Karena nilai itu. Hari-hari belakangan ini pihak yang sangat kencang memberikan kritiknya terhadap cawe-cawe lembaga penegakan hukum terhadap dinamika politik nasional itu adalah PDIP. Siapa? Deddy Sitorus sih. Deddy Sitorus. Iya, Deddy Sitorus. Iya, Bang Deddy. Betapa terkejutnya saya sekarang di forum Madilog ini ternyata Pak ART juga mengumandangkan hal yang sama. Tentang cawe-cawenya 4 orang jenderal polisi terhadap perpolitikan DPD. Ya, tentunya itu yang saya sesali saja. Dan saya merasa, sedih dengan kelembagaan lembaga tinggi negara loh ini. Kalau saya sedih terhadap 2 lembaga. Satu DPD bisa di obok-obok. Iya. Satu lagi Polri kalau memang demikian yang sudah keluar dari tupoksinya. Tupoksi. Gitu. Jadi dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Jadi saya merasa sedih 2 lembaga ini dijadikan hanya sesuatu kekuasaan yang hanya mempunyai batas waktu. Polri merasa berkepentingan untuk mendukung Pak Najamuddin sekaligus menyingkirkan Pak Lanyala. Iya. Oke. Karena tadi Mas katakan
Barangkali karena Pak Lanyala adalah orang yang berada salah seorang yang berada di garda depan untuk menyuarakan kembali ke UUD 45. Apa sih sebetulnya ruginya UUD 45 bagi Polri? Kalau menurut Mas AFT? Apa? Apa ruginya kembali ke UUD 45 untuk kepentingan Polri? Ya tentunya persoalan kalau kembali bahwa di fungsi ABRI kembali lagi tuh. Kan begitu? Enggak, karena kan definisi ABRI tidak diurus di UUD 45 kalau menurut saya. Artinya kita bisa kembali, tapi kan hal-hal seperti itu tidak berada di Undang-Undang Dasar. Ya tentunya kembali ke Undang-Undang Dasar, bahwasanya melihat dari situasi kondisi hari ini dengan zaman Orde Baru, sama Pak Harto itu kan, mungkin rakyat lebih menikmati hidupnya Orde Baru dan memang dijalankan Undang-Undang Dasar itu. Dan memang tentunya dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ini tentunya kan mengambil petik hikmah yang mana baik yang mana ini. Makanya Pak Lanyala meminta kembali tapi diadendum. Namun sisi buruk dan negatif. Kalau Polri sebagaimana tadi Pak RT katakan sebatas menjadi tangan, maka kegelisahannya bukan ada di institusi Polri. Pihak yang gelisah kembali ke Undang Dasar 45 itu ada pada pihak yang menjadi dalang, yang memanfaatkan Polri. Siapa ya? Dan mengapa Polri mau dimanfaatkan? Gitu. Maksud saya begitulah juga ya. Ya tentunya itu yang menjadi, yang saya katakan lagi-lagi bahwa saya sangat sedih dari hal-hal yang begini sebenarnya. UUD 45 itu kan acap kali dibenturkan dengan liberalisme kan. Iya. Berarti pihak yang gelisah. Oligarki dong. Oligarki. Hanya kita kan sebetulnya paling tidak suka kemudian melemparkan sesuatu ke oligarki lagi ke oligarki. Lama-lama kan orang bilang, alah itu lama-lama jadi kambing hitam saja tanpa kemudian kita tahu persoalan yang detailnya gitu. Saya takutnya itu aja. Tapi bukankah itu realitasnya? Ya realitasnya begitu. Artinya yang paling rasional itu gitu. Iya. Meskipun ya kita juga kan nggak mau. Terkenang oleh saya perkataan Lanyala begini. Mereka yang pro mafia pasti membenci saya. Iya. Nah, ketika kemudian Kang Darmawan sebut oligarki menentang kembali ke UUD 45, berarti oligarki menentang Lanyala. Apakah kita ingin mengatakan oligarki adalah mafia? Ya bisa saja. Oligarki itulah bagian daripada ingin menguasai. Oligarki siapa sih kan? Oligarki ini kan kelompok oligarki siapa? Siapa lagi? 9 naga, apalah. Berarti 9 naga itu kan yang memanfaatkan institusi penegakan hukum untuk menyingkirkan Lanyala. Masuk akal nggak? Ya, saya tidak sejauh itu tidak terpikir ke situ dalam hal itu saya. Kalau Lanyala loh, Pak RT sekali lagi mengatakan pihak yang pro mafia pasti membenci saya. Iya, betul. Apa yang disampaikan benar itu. Sama dengan posisi kita ini. Orang yang tidak suka dengan kita pasti membenci kan. Yang disuka dengan pro orang yang ini. Oligarki. Alhasil secara lebih fundamental, yang mengobok-ngobok lembaga kenegaraan kita adalah oligarki. Oligarki kalau saya melihat dari kelompok ini. Ini pun kelompok itu. Berarti lembaga negara semisal DPD pun dalam cengkeraman oligarki. Bayangkan. Itu yang saya bilang. Saya merasa sedih sekali. Sejak juga saya menjadi anggota kemarin itu memang saya nggak ada merasakan apa. Dan sekarang? Dan berjalan dengan baik. Kemenangan Sultan Najamuddin bisa dimaknaikah sebagai kemenangan oligarki? Ya kembali lagi ke satu menilai. Apakah itu oligarki ya? Dengan cara-cara proses dia kan bisa saja. Coba. Mas, mau nggak Mas kembali kepada satu lembaga, meskipun itu lembaga tinggi negara, yang menurut Mas tadi sudah dikuasai oligarki? Ingat pertanyaan kita gitu. Gimana Mas? Ya kalau saya ini harus dilawan. Nggak bisa. Artinya Mas ke sana dengan misi untuk melawan. Iya. Kuat. Ya, paling kita berhadapan dengan 150 sekian. Semenjak Lanyala jadi pimpinan ini Lanyala nggak bisa diatur.
Saya tahu persis itu. Diatur dengan sebuah kepentingan orang-orang dalam hal ini. Kekuatan luar ini. Iya, kekuatan luar. Makanya terjadi begini. Kalau Lanyala menjadi pimpinan nggak bakalan dia. Nah, dengan komposisi 152 anggota DPD saat ini, cukup kuatkah, cukup tangguhkah untuk melawan kekuatan-kekuatan eksternal yang cawe-cawe itu? Ya, kalau orangnya punya integritas pasti kuat lah. Mempunyai pendirian terhadap lembaga, menjaga dengan baik. Termasuk dan Rafiq? Kembali fungsi. Termasuk Rafiq. Mas, tadi kan Mas bilang, ketika kantong kosong, mata mereka nanar. Iya. Artinya peluang untuk itu tuh masih besar loh. Mas iya. jangan salah. Tunggu saja kantong mereka kosong. Ini di zaman saya nggak ada dengan angka-angka yang begitu. Yang fantastis, yang sangat luar biasa. Sampai 13.000. Dari mana? Sekarang. Coba mengatakan sumber itu dari mana? Di meja ini kita sebatas bicara kemungkinan oligarki menguasai DPD. Ya. Percaya tidak bahwa oligarki hanya menguasai DPD? Ada bikameral ini. Kita belum bicara bikameral. Ya, ada dua kamar. Dua kamar. Dan jangan salah. Mohon maaf dengan segala hormat saya. DPD ini kan tidak sepowerful kamar yang lain. Ya, artinya? Ngapain misalnya urus-urus yang tidak powerful? Yang lebih powerful pasti akan lebih diurus. Menurut saya secara logis. Kenapa bisa terjadi hari ini kan? Bisa dikuasai. Dan bisa terjadi hal-hal seperti itu. Anggota DPD yang 152 orang itu cukup ngeh tidak ya? Cukup punya keinsafan tidak ya tentang situasi begini? Ya mudah-mudahan, moga-moga ke depan dia punya keinsafan lah teman-teman senior-senior. Cuma berharap, Mas. Ya? Artinya cuma berharap dong kalau gitu. Tidak ada. Harus ada efek jerah. Harus ada sebuah ini. Sehingga memang dipertontonkan, diperlihatkan kepada masyarakat. Bahwa ke depan juga. Dan meninggalkan legasi yang baik. Sehingga calon-calon ke depan kader ini, kader anak bangsa negeri menjadi anggota DPD tidak begitu lagi. Tinggal adu visi dan misi yang punya niat dan keyakinan untuk menjadi pimpinan. Oke. Terima kasih sekali Mas ART. Kita highlight sedikit. Ya, silakan. Jadi satu, apapun yang terjadi, seorang ART, bismillah, tidak dilantik pun tidak apa-apa gitu. Saya bismillah, saya dilantik pun tidak dilantik tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya tidak ada. Yang saya tekankan bahwasanya hari ini saya ini di dunia politik, saya juga di sosial dan saya punya usaha. Dan saya tidak pernah merasa bahwa hari ini saya selalu merasa kalah. Enggak. Yang jelas jangan main fitnah-fitnah. Nah, yang jelas saya tekankan hentikan fitnah-fitnah itu. Dan alhamdulillah di periode 2019-2024 dalam grup WhatsApp WA tidak pernah ada yang menyebut baik inisial saya. Karena mereka itu poin pertama. Poin kedua, seorang ART juga bersepakat bahwa ada persoalan hukum money politics di DPD. Betul ya? Ya betul saya. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Irfan ke KPK. Kalau berdasarkan Irfan melaporkan, ya itu sudah. Sementara terkait reses 2 kali, itu sebatas sebagai masalah hukum administrasi. Saya menganggap bahwa itu hukum administrasi. Tidak atau terlalu jauh untuk sampai ke pidana. Kalau ke pidana mungkin terlalu jauh lah menurut saya. Tinggal KPK menekankan untuk memerintahkan BPK memeriksa saja. Baik. Untuk mengembalikan kepada keuangan negara. Poin nomor 2. Poin ketiga. Bahwa seorang ART memandang sudah terjadi konsolidasi yang di luar porsinya yang terindikasi dilakukan oleh personil lembaga penegakan hukum terhadap institusi DPD. Itu. Terima kasih. Oknum ya. Mas RT. Oknum. Terima kasih. Oknum tapi banyak kalau kata Meme. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami dengan Mas Abdurrahman Taha, seorang anggota DPD dari Sulawesi Tengah periode 2019-2024. Apapun yang tadi kami perbincangkan, kami yakini bisa sobat-sobat Madilog endapkan untuk mengambil intisari dan kebenaran di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun.